Kisah Melian mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Cinta yang besar sekalipun tidak akan mampu bertahan jika tidak disertai kepercayaan. Ketika seseorang memilih ego, amarah, atau prasangka daripada mendengarkan kebenaran, maka penyesalan seringkali datang terlambat. Kaisar memiliki kekuasaan, harta, dan tahta. Tetapi ia kehilangan satu hal yang tidak bisa dibeli kembali, hati seseorang yang pernah mencintainya dengan tulus. Kita juga belajar bahwa penderitaan tidak selalu menghancurkan seseorang. Kadang justru penderitaanlah yang membentuk kekuatan baru. Melian yang dulu lemah berubah menjadi wanita tangguh demi melindungi anaknya dan memperjuangkan keadilan. Balas dendam terbesar bukanlah menghancurkan orang lain, melainkan membuktikan bahwa kita mampu bangkit dan menjadi lebih kuat tanpa mereka. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih dramatis dan penuh emosi. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Melian. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan atau keturunan pejabat tinggi. Ia hanyalah putri seorang tabib desa yang hidup sederhana di pinggiran wilayah kekaisaran. Sejak kecil, Melian terbiasa membantu ayahnya meracik obat dan merawat orang sakit. Wajahnya cantik alami, tetapi yang paling menonjol adalah kelembutan hatinya. Ia selalu percaya bahwa kebaikan akan membawa kebahagiaan. Takdirnya berubah ketika suatu hari ia dipilih masuk ke istana sebagai calon selir. Awalnya ia ketakutan. Dunia istana penuh aturan, intrik, dan persaingan. Namun semua berubah ketika kaisar melihatnya untuk pertama kali. Tatapan kaisar berhenti padanya lebih lama daripada wanita lain. "Kau, siapa namamu?" tanya kaisar. Melian menunduk hormat. "Hamba Melian yang mulia." Kaisar tersenyum tipis. Senyum yang jarang dilihat para pejabat istana. Sejak hari itu, Melian sering dipanggil ke paviliun kaisar. Awalnya hanya untuk menemani minum teh atau berbincang. Namun perlahan, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam di taman istana yang diterangi lampion, kaisar berkata pelan, "Di istana ini, semua orang menginginkan sesuatu dariku. Kekuasaan, harta, jabatan. Tapi kau berbeda." Melian menatapnya gugup. "Hamba hanya ingin yang mulia, sehat, dan bahagia." Jawaban sederhana itu justru membuat hati kaisar semakin luluh. Sejak saat itu, kasih sayang kaisar pada Melian menjadi rahasia yang diketahui seluruh istana. Ia diberi kediaman lebih indah, pakaian terbaik, dan perhatian yang tak pernah diterima selir lain. Namun perhatian itu juga memicu kecemburuan. Di balik senyum para selir lain, tersembunyi kebencian yang perlahan tumbuh. Suatu pagi, tabib istana datang memeriksa Melian. Setelah beberapa saat, wajah tabib itu berubah cerah. "Selamat yang mulia," katanya sambil berlutut. "Selir Melian mengandung." Kaisar terdiam sesaat, lalu tertawa bahagia. Ia menggenggam tangan Melian dengan erat. "Benarkah? Aku akan menjadi ayah." Air mata bahagia mengalir di pipi Melian. "Iya yang mulia." Kaisar langsung memerintahkan pesta takjil malam itu. Ia bahkan berjanji di hadapan para pelayan. "Jika anak ini lahir dengan selamat, aku akan mengangkat Melian menjadi selir utama." Namun ucapan itu terdengar oleh telinga yang salah. Di pavilion lain, permaisuri menggenggam tangannya kuat-kuat. "Wanita desa itu berani mengambil tempatku."
matanya dipenuhi amarah. Dan sejak saat itu, nasib Melian mulai berubah. Ia belum menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hari itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar menghancurkan hidupnya. Kabar kehamilan Melian menyebar cepat ke seluruh penjuru istana. Para pelayan berbisik-bisik, pejabat membicarakannya dengan penuh perhitungan, dan para selir lain menyimpan senyum yang tidak lagi tulus. Di balik kemewahan dinding istana, kecemburuan berubah menjadi kebencian yang berbahaya. Permaisuri adalah orang yang paling terpukul. Selama bertahun-tahun, ia belum berhasil memberikan pewaris bagi kaisar. Dan kini seorang wanita desa justru mengandung lebih dulu. Harga dirinya sebagai ratu terasa diinjak-injak. Suatu malam, Permaisuri berbicara pelan kepada Kasim kepercayaannya. "Jika anak itu lahir, posisiku akan terancam," ucapnya dingin. "Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi." Kasim itu menunduk. "Hamba mengerti, Yang Mulia." Beberapa hari kemudian, tragedi terjadi. Seorang Kasim ditemukan tewas di taman belakang istana. Tubuhnya tergeletak dengan luka tusukan di dada. Para penjaga segera melapor, dan penyelidikan dilakukan. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah benda yang ditemukan di tangan korban. Sebuah liontin giok, milik Melian. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan sepucuk surat cinta di balik pakaian Kasim tersebut. Isi suratnya jelas menunjukkan hubungan terlarang antara Kasim tersebut dengan Melian. Istana gempar. Melian dipanggil ke aula utama dalam keadaan bingung dan ketakutan. Ketika ia melihat liontin itu di tangan penjaga, wajahnya langsung pucat. Itu memang milikku, tapi aku tidak tahu bagaimana bisa ada di sana," ucapnya gemetar. Kaisar menatapnya dengan mata tajam. "Jadi kau mengaku itu milikmu?" Melian langsung berlutut. "Yang Mulia, hamba bersumpah tidak pernah melakukan hal tercela seperti itu. Hamba tidak mengenal Kasim itu dengan dekat." Seorang pejabat maju membawa surat. "Yang Mulia, kami menemukan ini di tubuh korban." Kaisar membaca surat itu. Wajahnya perlahan berubah gelap. Tangannya mengepal kuat. "Pengkhianatan," gumamnya. Melian menangis. "Tidak, itu bukan tulisan hamba. Seseorang memfitnah hamba." Permaisuri maju dengan ekspresi pura-pura sedih. "Yang Mulia, mungkin selir Melian hanya tersesat. Namun bukti sudah jelas. Hamba khawatir darah dalam kandungannya." Kalimat itu sengaja digantung. Namun maknanya menghancurkan. Kaisar berdiri tiba-tiba. Suaranya menggelegar di aula. "Cukup!" Semua orang langsung diam. Ia menatap Melian dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan dingin, penuh kekecewaan. "Aku memberimu kepercayaan, tapi kau mengkhianati aku." Air mata Melian mengalir deras. "Yang Mulia, tolong percaya, anak ini adalah darah daging Anda." Namun Kaisar berbalik tanpa menatapnya lagi. Hukuman telah diputuskan. Melian merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Selir Melian dicabut gelarnya dan diusir dari istana malam ini juga. Aula menjadi sunyi. Melian memohon sambil merangkak mendekat. "Yang Mulia, jangan. Setidaknya biarkan hamba melahirkan di istana demi anak ini." Namun Kaisar hanya berkata dingin tanpa menoleh. "Wanita pengkhianat tidak pantas melahirkan darah kerajaan." Kalimat itu menghancurkan seluruh dunia Melian. Malam itu juga ia diusir keluar gerbang istana. Tanpa perlindungan, tanpa kehormatan, dalam keadaan mengandung. Dan yang paling menyakitkan, pria yang ia cintai memilih untuk tidak mempercayainya. Malam pengusiran itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun tanpa henti, membasahi jalan tanah yang harus dilewati kereta sederhana yang membawa Melian keluar dari wilayah istana. Tidak ada pelayan setia, tidak ada pengawalan terhormat. Hanya beberapa penjaga dengan wajah dingin yang bertugas memastikan ia benar-benar pergi. Di dalam kereta, Melian memeluk perutnya sambil menahan sakit yang mulai datang bergelombang. "Tenang, anakku. Kita akan baik-baik saja," bisiknya lirih meski ia sendiri tidak yakin. Namun perjalanan itu ternyata bukan sekadar pengasingan.
Ketika kereta memasuki hutan gelap yang jauh dari pemukiman, kereta tiba-tiba berhenti. Suara pedang ditarik terdengar di luar. Melian merasa firasat buruk. Salah satu penjaga membuka tirai kereta. Wajahnya tanpa ekspresi. Turun. Melian gemetar. Apa maksud kalian? Penjaga itu berkata dingin. Kami hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Tanya Melian dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Hanya pedang yang terangkat. Saat itulah Melian menyadari. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk hidup. Ia mundur perlahan sambil melindungi perutnya. Tolong, jangan. Setidaknya biarkan anakku lahir. Namun pedang tetap bergerak turun. Tiba-tiba, klang. Suara benturan logam memecah malam. Seorang pria tua dengan jubah perang muncul menangkis serangan itu dengan pedangnya. Berani sekali kalian menyerang wanita tak berdaya, katanya tegas. Para penjaga panik. Itu Jenderal Han? Pertarungan singkat terjadi. Dalam hitungan menit, para penjaga sudah terkapar atau melarikan diri. Melian yang lemas hampir pingsan, namun pria tua itu segera menahannya. Melian, kau anak Xiao Wen bukan? Tanyanya lembut. Melian terkejut. Anda mengenal ayah saya? Pria itu mengangguk. Ayahmu sahabatku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku tidak akan membiarkan putrinya mati seperti ini. Air mata Melian langsung jatuh. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa diselamatkan. Jenderal Han membawa Melian ke desa terpencil yang jauh dari kekuasaan istana. Namun kondisi Melian semakin memburuk. Luka fisik dan tekanan batin membuatnya mengalami kontraksi lebih cepat dari seharusnya. Di sebuah rumah kayu sederhana, Melian melahirkan dengan susah payah. Tahan, sedikit lagi, kata bidan desa. Melian berteriak kesakitan, menggenggam kain dengan penuh tenaga. Akhirnya, tangisan bayi terdengar. Seorang anak laki-laki lahir ke dunia. Namun setelah itu, kesadaran Melian mulai memudar. Jenderal Han memanggilnya panik. Melian, bertahanlah. Dengan sisa tenaga, Melian membuka mata melihat bayinya yang kecil. Air matanya jatuh perlahan. Aku harus hidup, bisiknya lemah. Aku harus melindunginya. Di ambang kematian itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Cinta yang dulu lembut kini berubah menjadi tekad. Wanita yang pernah menangis memohon kepercayaan telah mati malam itu. Yang lahir kembali adalah seorang ibu yang siap melakukan apapun demi anaknya. Dan sejak saat itu, takdir mulai bergerak menuju hari pembalasan. Waktu berlalu tanpa terasa. Luka di tubuh Melian telah sembuh, tetapi luka di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Tekad. Selama 5 tahun, ia hidup jauh dari istana bersama putranya di desa terpencil di bawah perlindungan Jenderal Han. Anak itu tumbuh sehat dan cerdas, dengan mata tajam yang mengingatkan Melian pada seseorang yang berusaha ia lupakan. Namun, dunia di luar desa tidaklah tenang. Kekaisaran yang dulu megah mulai retak. Pajak yang tinggi membuat rakyat menderita. Pejabat korup merajalela. Dan pemberontakan muncul di berbagai wilayah. Kaisar yang dulu kuat kini terjebak dalam masalah yang tak kunjung selesai. Di tengah kekaucauan itu, muncul sebuah nama yang ditakuti sekaligus dihormati. Nyonya Phoenix, seorang wanita misterius yang memimpin pasukan bayaran paling kuat di negeri. Ia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Strateginya tajam dan keberaniannya luar biasa. Banyak pejabat mencoba mencari tahu identitasnya, namun tak seorang pun berhasil.
Tidak ada yang tahu bahwa di balik topeng dan jubah hitam itu adalah Meilian. Suatu sore di markas pasukan, seorang prajurit melapor dengan hormat. "Nyonya, utusan dari ibu kota datang. Mereka meminta bantuan kita untuk menumpas pemberontakan di utara." Meilian duduk tenang di kursi kayu besar. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. "Ibu kota," gumamnya pelan. Jenderal Han yang berdiri di sampingnya berkata hati-hati, "Ini kesempatanmu. Jika kau ingin kembali, sekarang waktunya." Meilian menatap ke arah luar jendela, melihat anaknya yang sedang berlatih pedang kecil di halaman. Anak itu tertawa ceria. Hatinya sempat bergetar, namun kemudian kembali keras. "Aku tidak kembali untuk balas dendam," ucap Meilian pelan. Jenderal Han mengangkat alis. "Lalu untuk apa?" Meilian senyum tipis. "Aku kembali untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik anakku." Keesokan harinya, utusan istana diterima di aula markas. Utusan itu berlutut hormat. Kekaisaran memohon bantuan Nyonya Phoenix. Jika pemberontakan ini tidak dihentikan, ibu kota bisa terancam. Meilian berdiri perlahan. Jubah hitamnya menyapu lantai. "Aku akan membantu," jawabnya tegas. Utusan itu terlihat lega. "Terima kasih, Nyonya. Kaisar pasti..." Meilian memotong dengan suara dingin. "Tapi ingat, aku tidak bekerja gratis. Aku ingin akses langsung ke istana dan hak penuh atas strategi perang." Utusan itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Saya akan menyampaikan syarat itu kepada Yang Mulia." Setelah utusan pergi, Jenderal Han bertanya pelan, "Apakah kau siap bertemu dengannya lagi?" Meilian terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan tenang namun penuh kekuatan. 5 tahun lalu aku pergi sebagai wanita yang dibuang. Sekarang, aku kembali sebagai orang yang mereka butuhkan. Di kejauhan matahari mulai tenggelam, menandakan awal babak baru dalam hidup Meilian. Babak di mana masa lalu dan masa kini akhirnya akan bertemu kembali. Ibu kota kekaisaran masih berdiri megah seperti 5 tahun lalu. Namun suasananya berbeda. Penjagaan lebih ketat, wajah rakyat penuh kekhawatiran, dan para pejabat terlihat gelisah. Ketika rombongan Nyonya Phoenix memasuki gerbang utama, para penjaga langsung memberi hormat dengan penuh rasa hormat sekaligus penasaran. Tak seorang pun berani menatap terlalu lama wanita berjubah hitam yang berjalan di depan pasukannya. Di dalam haula utama istana, para pejabat sudah berkumpul. Kaisar duduk di singgasana dengan wajah lebih tua dari yang Meilin ingat. Garis kelelahan terlihat jelas di matanya. 5 tahun terakhir ternyata tidak mudah baginya. Pengawal mengumumkan dengan suara lantang, "Nyonya Phoenix telah tiba." Pintu haula terbuka perlahan. Langkah kaki Meilin terdengar tenang, penuh wibawa. Setiap langkahnya membuat suasana semakin hening. Ketika ia berhenti di tengah haula dan membuka tudung kepalanya, nafas kaisar seolah terhenti. Wajah itu tidak mungkin salah. "Meilian?" Suaranya hampir berbisik. Beberapa pejabat saling berbandang bingung. Mereka tidak memahami mengapa kaisar terlihat begitu terkejut. Meilin membungkuk hormat secara formal. "Hamba memberi salam kepada Yang Mulia." Nada suaranya sopan, tetapi dingin, tanpa kehangatan yang dulu pernah ada. Kaisar turun dari singgasana tanpa sadar, melangkah mendekat. Kau masih hidup."
katanya pelan, penuh emosi. Meilin menyenyum tipis. Apakah Yang Mulia berharap sebaliknya? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Belum sempat Kaisar menjawab, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun masuk ke haula, memegang tangan Jenderal Han. Anak itu menatap sekitar dengan berani tanpa rasa takut. Kaisar terpaku. Wajah anak itu seperti melihat bayangan dirinya sendiri saat kecil. Dia, Kaisar menunjuk dengan tangan gemetar. Anak itu. Meilin menatap lurus ke mata Kaisar. Putra saya. Jawaban singkat itu membuat seluruh haula sunyi. Jenderal Han maju dan berlutut. Yang Mulia, saatnya kebenaran diketahui. 5 tahun lalu, selir Meilin difitnah. Semua bukti telah kami kumpulkan. Dalangnya adalah permaisuri. Haula langsung gempar. Permaisuri yang hadir di sana pucat seketika. Itu bohong, ini fitnah. Namun bukti demi bukti dibawa masuk. Surat asli, saksi Kasim, bahkan pengakuan orang yang diperintah melakukan pembunuhan. Kaisar terasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menatap Meilin dengan mata penuh penyesalan. Aku telah salah. Suaranya parau. Perlahan, Kaisar berlutut di depan semua orang. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mohon kembali padaku. Beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Para pejabat terkejut melihat penguasa tertinggi negeri berlutut seperti itu. Namun Meilin hanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada kebencian yang meledak, tidak ada air mata. Hanya jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Anda tidak pernah kehilangan saya, katanya pelan. Kaisar mengangkat wajahnya penuh harap. Meilin melanjutkan dengan suara tegas. Anda yang membuang saya. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Di saat itu, Kaisar akhirnya menyadari satu hal. Wanita yang dulu mencintainya sepenuh hati telah benar-benar pergi. Hujan turun deras malam itu. Seolah langit ikut menangisi nasib seorang wanita yang berlutut di tangga istana. Pakaian sutranya yang dulu indah, kini basah, kotor dan berlumur darah. Tangannya gemetar memeluk perutnya yang membesar. Di dalamnya tumbuh anak dari pria yang kini berdiri di hadapannya. Pria yang pernah bersumpah mencintainya selamanya. Seorang kaisar yang kini menatapnya tanpa rasa. Buang dia, perintahnya dingin. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyelidikan, hanya hukuman. Wanita itu tidak berteriak, tidak memohon, hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya ia bersumpah, jika ia selamat malam ini, suatu hari ia akan kembali. Dan saat itu, seluruh kekaisaran akan membayar harga pengkhianatan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah penuh emosi tentang cinta, pengkhianatan, kekuasaan, dan balas dendam dari dunia kerajaan kami hadirkan untuk menemani waktu kalian. Setiap cerita yang kami bawakan memiliki pelajaran hidup yang dalam dan alur yang menegangkan hingga akhir. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita dramatis yang lebih seru dan berkualitas. Sekarang, mari kita mulai kisahnya.